Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Khairul Anam Najai, NIM K2319059 akan mempresentasikan hasil percobaan analisis hambatan, tegangan, dan kuat arus di rangkaian paralel melalui aplikasi Proteus. Di mana di sini saya akan membahas yakni hubungan tegangan, besar tegangan pada tiap-tiap hambatan di rangkaian paralel. Itu untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, hubungan antara kuat arus, bagaimana besarnya kuat arus di tiap-tiap hambatan pada rangkaian paralel. Mungkin langsung saja ke pembahasan Proteusnya. Oke, kita mulai terlebih dahulu cari yang namanya resistor. Itu di sini saya menggunakan 2 watt metafilm yang berukuran 100 R atau 100 ohm. Setelah itu saya mau mencari baterai buat tegangan awalnya. Itu saya pakai yang DC voltage source. Kita rangkai terlebih dahulu. Di sini tegangannya saya mau 6 volt. Jadi kita ganti 6 volt. Setelah itu saya akan menyusun rangkaian paralelnya 2 hambatan saja biar sederhana. Kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Setelah itu kita mencari voltmeter untuk mengukur volt pada hambatan R1 dan pada tegangan pada hambatan R2. Setelah itu kita juga mencari ampermeter dan meletakkannya disusun secara seri kalau ampermeter. Tapi kalau voltmeter kita susun paralel. Jadi bisa dilihat kalau ampermeter itu disusun seri dengan dengan hambatan, sedangkan yang voltmeternya disusun secara paralel. Oke, seperti ini. Setelah itu saya mau ganti R2 nya menjadi 50 R atau 50 ohm biar berbeda. Setelah itu saya copy, saya jadikan 2, dimana nanti yang satunya ini saya ratakan terlebih dahulu biar rapi. Kita geser lagi. Kita blok dulu, habis itu kita geser. Dimana R3 nya sama dengan R1 ya, 100, dan R4 nya kita ganti 10 R atau 10 ohm. Setelah jadi rangkaian sederhananya, kita putar terlebih dahulu biar voltmeter dan ampermeternya kelihatan. Oke, setelah kita setel, ampermeter dan voltmeternya akan terbaca. Kita perdekat pada rangkaian yang pertama terlebih dahulu. Di sini R1 bernilai 100 ohm, memiliki tegangan sebesar 5,98 volt atau boleh digenapkan menjadi 6. Terus memiliki kuat arus 0,06 ampere. Dibanding dengan R2, kita lihat
R2 di sini memiliki hambatan sebesar 50 R atau 50 ohm dan memiliki tegangan yang sama dengan tegangan pada R1, 5,98 volt, dan memiliki kuat arus yang berbeda. Di sini bisa kita lihat kuat arusnya itu lebih besar kuat arus di R2, mohon maaf. Jadi bisa disimpulkan pada rangkaian paralel ini, khususnya pada rangkaian yang pertama ini dulu, itu jika R-nya beda dan R1-nya itu lebih besar R2, walaupun kondisinya lebih besar atau lebih kecil, memiliki tegangan yang sama jika pada paralel. Tegangannya yang sama, tetapi untuk kuat arusnya itu berbeda, di mana besar atau kecilnya kuat arus di sini dilihat semakin kecilnya hambatan, semakin besarnya kuat arus. Jadi bisa dituliskan terlebih dahulu, nanti datanya saya tulis di Excel. Nanti kita cari hubungannya. Kita pindah ke rangkaian yang kedua di sini, R3 dan R4, di mana R3 saya beri 100 R atau 100 ohm dan R4-nya saya beri 10 R atau 10 ohm. Jadi ada pembedanya di sini antara rangkaian 1 dan rangkaian 2. Kita lihat di tegangan pada R3 dan tegangan pada R4 secara sekilas akan bernilai sama halnya pada rangkaian pertama. Untuk kuat arusnya juga berbeda, sama dengan rangkaian yang pertama tadi. Jika semakin kecil hambatan, semakin besar kuat arus. Ini berlaku pada rangkaian paralel. Oke, mungkin nanti saya beri contoh jika hambatannya itu dua-duanya itu bernilai sama 100 ohm. Nanti saya buat rangkaiannya ulang. Oke, ini dan yang di bawah ini. Setelah itu kita setel pojok kiri bawah dan ampermeter voltmeternya itu akan kebaca. Oke, setelah terbaca saya zoom terlebih dahulu biar terlihat. Di sini R1 dan R2 saya buat sama dengan tegangan awalnya itu masih sama ya, 6 volt. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tegangan pada R1 dan tegangan pada R2 itu bernilai sama, 5,99 volt. Dan kuat arusnya juga bernilai sama. Kenapa sama? Karena hambatannya ini saya buat sama. Beda halnya dengan rangkaian 1 dan rangkaian 2 yang tadi kita buat berbeda. Jadi di sini bisa kita simpulkan secara umum bahwa jika jika rangkaian disusun secara paralel, besar, kecil, atau sama suatu hambatan tidak mempengaruhi terhadap besarnya tegangan, di mana tegangan pada rangkaian paralel ini selalu bernilai sama. Oke, terus yang kedua bisa saya simpulkan bahwa besar kuat arus pada rangkaian paralel tergantung besar atau kecilnya hambatan pada rangkaian paralel. Jadi semakin besar hambatan pada rangkaian paralel itu memiliki kuat arus yang kecil, atau sebaliknya. Jika sama, pasti kuat arusnya juga
bernilai sama. Ini bisa kita kaitkan dengan materi SMA yang pernah kita semua dapat, terutama saya juga dapat, itu bahwa pada rangkaian paralel V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan sampai seterusnya Vn. Terus untuk yang kedua itu I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah titik-titik sampai IN pada rangkaian paralel. Oke, ini adalah analisis data berupa tabel di mana bisa kita lihat semua dari tabel 1, 2, dan 3. Ini adalah tabel 1 adalah tabel hasil dari rangkaian yang pertama. Terus untuk tabel yang kedua dari rangkaian yang kedua dan tabel yang ketiga dari rangkaian ketiga. Di mana bisa kita lihat di nilai tegangan dari tabel yang pertama sampai tabel yang ketiga, di mana bernilai sama 5,98. Berarti dapat disimpulkan bahwa tegangan pada tiap hambatan yang disusun secara paralel akan bernilai sama. Terus untuk rangkaian 1 dan 2 itu dalam kondisi hambatan berbeda, bisa kita lihat kuat arusnya juga berbeda. Jika besar hambatan, maka kuat arusnya semakin kecil. Berbeda dengan tabel pada rangkaian ketiga, hambatan bernilai sama, otomatis kuat arus akan bernilai sama. Ini adalah analisis data berupa grafik. Ya, untuk yang sebelah kiri ini adalah rangkaian yang pertama. Itu bisa dilihat yang atas adalah analisis grafik tegangan terhadap hambatan. Nah, untuk yang di bawahnya itu adalah kuat arus terhadap hambatan. Bisa kita lihat antara rangkaian 1 dan 2, analisis grafik pada tegangan terhadap hambatan itu akan berupa garis lurus horizontal, di mana nilai tegangannya selalu sama. Bisa dilihat di rangkaian 1 dan 2 juga, itu nilai pada grafik kuat arus terhadap hambatan itu selalu berbentuk garis miring turun dari atas ke bawah, di mana bisa diartikan semakin besar hambatan, semakin kecil kuat arus. Berbeda dengan grafik pada rangkaian ketiga, dikarenakan hambatan bernilai sama sehingga grafiknya berupa titik, tidak ada garis, karena hambatannya sama, tegangannya sama, dan kuat arusnya pun juga sama. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.